Bukan. Kemana? Bentar. Udah, kita pulang aja yuk. Ya bentar. HP mama terus pulang. Yuk. Ini adik. Ini aku mau pakai dulu sentolinnya. Udah lagi kipas ini. Yuk. 1, 2, 3. Mana udah enakan? Masih susah mah. Ya kalau gitu besok lah kita cek ke dokter ya. Istirahat dulu. Baik Ibu, karena untuk penggunaan obat Ventolin sebelumnya itu tidak mempan di adiknya, jadi saya kemungkinan resepkan obat baru. Saya akan resepkan obat Respimat untuk melegakan sesak dari adiknya. Dan obat Respimat ini kebetulan obatnya bagus Ibu, jadi harganya agak sedikit mahal. Oh gitu ya dok ya. Berapa kira-kira harganya dok ya? Untuk harga dari obat Respimat ini sendiri itu kemungkinan sekitar 1,3 juta Ibu. Waduh lumayan juga ya harganya ya Iya, dok ya. Ibu. Kira-kira kalau misalnya pilihan obat lain ada nggak kira-kira dok ya? Oh, kalau mungkin kendalanya seperti itu, saya bisa resepkan obat lain yang juga bisa meredakan sesak dari adiknya, tetapi lebih bagus dari obat Ventolin yang sebelumnya digunakan oleh adiknya. Jadi saya resepkan obat yang baru yang lebih murah dari obat Respimat sebelumnya itu ya, gitu Bu ya. Kasih dok. Nanti mohon resepnya ditebus di apotek ya Bu ya. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang. Selamat datang di Apotek Sedana. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau ngerebus resep. Baik. Ini resepnya atas nama anak Kafi, usia 8 tahun. Apakah Ibu termasuk keluarga anak Kafi? Oke, saya ibunya. Baik, untuk resep ini akan ditangani oleh apoteker saya. Saya panggilkan dulu. Selamat siang, perkenalkan saya Dia sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini. Nah, dari resep ini Ibu sebagai keluarga pasien dari anaknya. Dokternya meresepkan satu obat saja, yaitu Berotec. Mungkin untuk ini bisa diambilkan terlebih dahulu obatnya. Baik Ibu, mungkin bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Baik Ibu, ini untuk Berotecnya. Ya. Ini berapa Mbak? 150.000. Ini ya Mbak uangnya. Baik Ibu, apakah Ibu mau meluangkan waktunya sekiranya 5-10 menit untuk melakukan konseling terkait penggunaan obat ini? Oh boleh Mbak, boleh. Silahkan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan izinkan saya sambil mencatat ya Bu ya. Silakan. Baik, ini pasien dengan anak Raffi ya. Sebelumnya dokter ada bilang apa Bu terkait obat ini? Jadi gini Mbak, kemarin kan asma anak saya tuh kambuh, terus saya kasih Ventolin inhaler, ternyata kurang mempan, terus saya ajaklah anak saya tuh ke dokter, dikasihlah obat resep baru tuh yang Berotec itu, dibilang sih efeknya lebih bagus daripada Ventolin. Berarti sebelumnya pernah pakai Ventolin juga ya Bu ya? Oke, pernah. Untuk itu, cara penggunaan Berotec sendiri ini udah disampaikan oleh dokternya? Kemarin sih, seingat saya belum lah Mbak ya, cuma dikasih tahu nama obatnya aja. Baik, nanti saya peragakan sekalian ya. Selanjutnya untuk dengan penggantian obat ke Berotec ini, dokternya ada bilang apa lagi Bu? Kemarin dibilangnya setelah pakai Berotec nih gejala sesaknya bisa berkurang, tapi kalau misalnya emang belum ada perubahan disuruh cek lagi ke sana. Baik, untuk itu anaknya ada riwayat alergi? Kalau anak saya ini ada alergi debu sama alergi dingin Mbak. Debu sama dingin ya. Untuk riwayat penyakit berarti asma ya? Baik Ibu, sebenarnya Berotec dengan Ventolin ini sama, sediaan inhaler. Tapi Berotec ini efeknya lebih jangka panjang dibandingkan dengan Ventolin. Untuk penggunaan Berotec sendiri ini sama juga seperti Ventolin, dimana itu disemprot, satu semprot saja. Dan kalau memang dalam jangka waktu 5 menit asma tidak mereda juga, disemprotkan yang kedua ya Bu ya. Baik, untuk cara penggunaannya akan dibantu peragakan oleh ketika saya ya.
pastikan sediaan inhalernya ada, dan untuk tanggal kadaluarsanya dilihat juga ya, jangan sampai terlewat. Kemudian bisa dibuka tutupnya dan dikocok selama 5 detik. Untuk penggunaan pada anaknya, bisa anaknya sambil duduk tegak dan kepalanya itu agak dimerengkan ke belakang sedikit. Terus dipastikan juga dia sudah tarik nafas, kemudian dihembuskan nafasnya. Nah, bisa dimasukkan inhalernya ke dalam mulutnya dan dipastikan mulutnya tertutup rapat ya. Kemudian ditekan 1 semprot saja. Dan setelah itu ditarik nafas selama 3-5 detik, kemudian ditahan selama 10 detik. Nah, setelah itu bisa dilepas inhalernya sambil dihembuskan nafasnya ya. Kemudian dapat dilap di mulut inhalernya dan ditutupnya supaya bersih ya. Untuk cara penyimpanannya, Ibu disimpan di tempat yang tidak lembab, tidak terkena juga cahaya matahari langsung, dan jangan ditaruh di atas kulkas ya Bu ya. Gitu ya Mbak ya. Baik, untuk anaknya sebelumnya setelah pakai Ventolin itu sempat merasa pusing Ibu? Gimana? Kemarin sih habis pakai ini tuh agak pusing, terus seseknya tuh masih gitu. Ya itu karena Ventolinnya sekarang kan beratnya udah diganti, semoga aja nggak masih seseknya. Tapi untuk pusing itu nggak apa-apa ya Bu ya. Mungkin ada juga efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan Berotek ini. Ibu jangan terlalu khawatir. Tapi kalau memang berkepanjangan dan tidak kunjung usai, mungkin bisa dibawa ke dokter kembali ya. Mungkin sekian informasi dari saya, Ibu. Mungkin dari Ibunya ada pertanyaan dulu? Mau nanya Mbak, selain pakai obat ini ada nggak kayak kira-kira aktivitas tambahan atau pola makan yang harus diubah dari anak saya biar seseknya nggak kambuh terus? Baik, untuk itu mungkin adiknya jangan dulu ngasih makan makanan yang mengandung penyedap, pengawet, kacang-kacangan juga dihindari ya. Untuk asap rokok juga jangan sampai terkena. Kemudian di rumahnya ada pakai aromaterapi? Enggak. Hindari dulu ya, parfum yang menyengat juga jangan. Kemudian debu, usahakan rumahnya dipastikan bersih. Dan untuk peliharaan, ada melihara hewan? Ini anak saya suka melihara kucing Mbak. Nah, itu jangan dulu ya, jangan dulu main sama kucing, karena bulu-bulu kucing itu bisa mengganggu juga. Gitu ya. Terus ada pakai kipas atau AC gitu? Kipas sih Mbak di rumah. Nah, karena kan adik ini alergi dingin, jadi usahakan jangan sampai terlalu dingin juga suhunya ya. Ya Mbak. Banyak juga tuh mata pantangannya ya Mbak Iya, ya. ya. Nih dengerin kata-kata Mbaknya deh. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari Ibu? Mungkin itu aja dulu Mbak ya. Baik, untuk itu saya boleh minta Ibu untuk menjelaskan kembali informasi yang sudah saya sampaikan, supaya saya rasa tidak ada yang terlewat dari saya ya. Oh iya, boleh. Jadi kan anak saya ini dapat Berotek, itu penggunaannya kurang lebih sama kayak Ventolin kemarin. Terus untuk cara pakainya itu pertama dilihat dulu tanggal kadaluarsanya. Terus nanti mulut inhalernya dibuka dulu tutupnya, terus dikocok selama 5 detik. Kalau udah anak saya nih disuruh berdiri tegak dulu. Terus kepalanya agak dongak gitu ya Pak ya. Ya. Terus tarik nafas tarik nafas dulu, baru buang. Terus dimasukin inhalernya, terus disemprot satu kali, terus tarik nafas selama 3-5 detik, baru ditahan 10 detik. Baru dihembuskan sambil dikeluarin. Nanti kalau udah saya pakai dilap pakai tisu. Terus tadi untuk penyimpanannya tuh jangan disimpan di tempat lembab, tempat kering gitu ya Mbak ya. Jangan di atas kulkas juga. Terus untuk harus dihindari tuh pemicu alerginya, debu, dingin, bulu-bulu kucing gitu ya Mbak ya. Boleh. Baik Ibu, terima kasih. Saya rasa Ibu sudah paham juga terkait penjelasannya. Tetap aware nih dengan anaknya, semoga cepat sembuh. Nah, ini ada dokumentasi konseling Ibu, di mana bisa sebagai catatan saya, dan dimohon untuk tanda tangan di sini Ibu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga dia. Sekian video dari kami mengenai konseling cara penggunaan Berotek. Dalam screening resep, terdapat beberapa informasi tambahan, di mana resep harus tepat pasien, benar obat, benar cara pemakaian, benar dosis, dan benar dokumentasi. Apoteker harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada wali pasien, termasuk memperagakan cara penggunaan Berotek. Di mana dalam hal ini, pasien adalah seorang anak kecil berusia 8 tahun.
Apoteker juga harus memastikan bahwa wali pasien telah memahami informasi cara penggunaan obat dengan baik, di mana apoteker dapat meminta wali pasien untuk menyampaikan kembali terkait dengan cara penggunaan obat yang telah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan informasi yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan membantu terkhususnya dalam penggunaan Berotek yang tepat dan efektif.